Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Khairatulisan dari kelas 1B Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan campuran. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu campuran. Jadi, campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih zat lain yang masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya tercampur secara merata, sehingga tidak dapat dibedakan secara fisik. Contoh campuran homogen antara lain air garam, udara, dan susu. Oke, untuk yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya tidak tercampur secara merata, sehingga dapat dibedakan secara fisik. Contoh dari campuran heterogen yaitu pasir dan air kopi, dan campuran kacang tanah dengan garam. Oke, lanjut ke pembahasan inti yaitu metode pemisahan campuran. Jadi metode pemisahan campuran yaitu cara untuk memisahkan zat-zat penyusun campuran. Metode pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat fisika zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi, yang kedua pengkristalan atau kristalisasi, yang ketiga penyubliman atau sublimasi, dan yang keempat kromatografi, dan untuk yang kelima yaitu penyulingan atau distilasi. Untuk metode yang pertama yaitu metode penyaringan atau filtrasi, yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya, campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Padatan dengan ukuran partikel besar yang tidak larut akan tertinggal di kertas saring, sedangkan cairan dengan ukuran partikel lebih kecil dari pori-pori kertas saring akan melewati kertas saring. Padatan yang tertinggal di kertas saring disebut dengan residu, dan cairan yang dapat melewati kertas saring disebut dengan filtrate. Contohnya yaitu memisahkan air dari batang dan daun teh menggunakan penyaring teh. Untuk yang kedua yaitu pengkristalan atau kristalisasi. Jadi, kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan menguapkan pelarutnya. Contohnya yaitu membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Oke, lanjut untuk yang ketiga yaitu metode penyubliman atau sublimasi. Metode pemisahan ini dengan cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan. Lalu gas yang terbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Contohnya memisahkan kapur barus yang tercampur dengan pasir. Pemisahan ini dilakukan dengan memanaskan campuran kapur barus yang kotor sehingga kapur barusnya menguap, sedangkan pasirnya tidak ikut menguap. Selanjutnya, uap kapur barus didinginkan sehingga uap kapur barus menyublim, berubah menjadi kristal kapur barus yang berwarna putih. Oke, lanjut untuk metode yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Proses kromatografi seperti pada gambar.
Pada kertas saring diletakkan bercak tinta dan dicelupkan ke dalam larutan. Sampel tinta ini akan terpisah dan akan bergerak sesuai dengan titik kelarutannya. Oke, lanjut untuk metode yang kelima, yaitu penyulingan atau distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Prosesnya dilakukan dengan memasukkan campuran pada labu distilasi, lalu dipanaskan campurannya. Campuran yang titik didihnya lebih rendah akan menguap. Uap akan masuk ke pipa distilasi dan mengalami pengembunan karena pipa dialirkan pendingin. Air hasil penyulingan akan dikumpulkan di wadah yang diletakkan di bagian bawah alat distilasi tersebut. Penyulingan bertingkat digunakan untuk pengolahan minyak bumi, sehingga dapat memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, lilin, maupun aspal. Oke, cukup sekian materi tentang metode pemisahan campuran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.